kita ngomong kamu udah mulai sehat yang Halo semuanya, balik lagi di channel Prima. Kali sekarang, ini nggak kita mau ngelanjutin part pertama yang kemarin cerita tentang COVID. Nah, kemarin itu kan terakhir gue habis di swab tuh. Kita mau ceritain detailnya di video kali ini. Yes, lanjut aja langsung. Pada saat hari setelah swab, itu Prima masih istirahat, tidur di rumah. Bener, Aku kerja, aku WFH kayak biasa, minum obat biasa. bener. Dan dapat surat dokter dari Ya, dapat surat dokter dari klinik untuk istirahat 2 hari. 2 hari. Jadi Prima tuh harus istirahat. Harusnya dia masuk di Sabtu tuh dia harusnya masuk. Di Senin juga dia harusnya masuk. Selasa juga kayaknya masuk ya tuh. Nah, akhirnya Prima minta surat dokter. Jadi Sabtu nggak masuk, Senin nggak masuk. Coba bayangin kalau dia masuk, Tambah apa amsyong nggak lagi, amsyong melebar. kantornya? Iya, ya kan. Iya kan? Padahal kerjaan dia banyak gitu. Banyak. Cuman Nah, di ya hari- daripada resiko. Bener. Di hari Selasa. itu gue udah ya udahlah walaupun nggak masuk, berusaha kerja aja untuk Iya. kerja di rumah gitu. Padahal dia WFH. ada surat dokter loh. Padahal ada surat dokter itu. Prima tuh kerja, opin. Lagi dia udah ada surat dokter. Cuman karena kerjaannya banyak, kepikiran kan dia. Jadi dia tuh buka laptop. Pas kalau gue ini visi kerja, misi kerja, habis itu COVID. Suaranya kayak itu ya kan, bindeng-bindeng gitu. Nah, jadi posisinya tuh hari Selasa itu kita kerja. Aku kerja di meja kerja, Prima di sini nih di kasur, dia pakai pakai meja biasa gitu, meja belajar. Nah, di situ tuh aku nanya sama teman-teman aku, ya Beb, aku cerita dulu ya. Jadi aku nanya sama Guntari sama Putra, teman aku nih. Dia waktu swab itu hasilnya kapan? Gitu. Terus katanya kalau di puskesmas Nes, kalau misalnya lo negatif itu nggak dikabarin, katanya 2-3 hari sampai 5 hari bahkan nggak dikabarin. Terus kalau si Putra sampai nyamperin tuh puskesmas. Kalau Guntari karena dia punya teman orang puskesmas, jadi dia nanya gitu. Akhirnya dikasih tahu lewat WA. Jadi tuh orang puskesmasnya nggak ngabarin kalau negatif. Kalau negatif kita malah nggak dikabarin kalau dari puskesmasnya. Gitu. Tapi oke, maaf. Oke, tapi kalau misalnya positif, katanya ditelepon. Kayak atau temen dikabarin kita kan. lewat WA katanya gitu. Iya, ya udah dong, aku berpositif tinggi gini. Positif tingginya aja. Wah, udah sampai jam 1 ya. Jam 1 siang tuh hari Selasa. Ini H+1 setelah swab ya. Setelah swab kok belum dikabarin. Udah ya, mungkin negatif kali Mungkin ya. negatif kali, positif thinking aja gitu kan. Iya, lagi nelpon nih Prima nih. Lagi kerja. Lagi kerja biasa gitu kan. Tiba-tiba jam 4 sore. Sore ya? Sore. Aku lagi teleponan sama Mbak Andin tuh. Lagi teleponan. ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba jam Tiba-tiba 4 dia sore. Pertamanya WA dulu nih dari puskesmas Kelurahan Kalisari kan ininya, logonya. Kok ada WA nih. Nah, di situ gue udah mulai deg-degan tuh. Suwe nih. Perasaan gue nggak enak nih gitu, udah kayak gitu tuh. Selamat sore, Pak. Saya dari puskesmas Kalisari. Saya mau menjelaskan hasil dari swab Bapak ya, Pak, gitu. Terus Bisa saya telepon kalau nggak salah kayak gitu deh. Pokoknya nggak lama dari dia chat itu, dia langsung nelfon tuh. telepon. Halo Pak, dari puskesmas Kalisari. Nah, ini ceritanya nih lagi role play. Roleplay. Kamu susternya? Nggak tahu, aku kan nggak tahu. Aku posisinya lagi kerja. Berarti lagi sendiri ya? Iya, jadi dia aja yang Tiba-tiba ditelepon tuh dari puskesmas Kecamatan Pasarbo yang ada di Kalisari. Halo Pak, dengan Bapak Prima Putra Perdana. Yesus. Nggak usah gitu juga. Iya, dialog ya. Saya sendiri gitu kan. Pak, Kamu sendiri kan nggak mau aku. saya sendiri gitu maksudnya. Ini saya sendiri. Nah, ya itu dong. Yesus, ini saya sendiri gitu kan. Saya dari puskesmas Kalisari Pak, mau info hasil swab Bapak gitu. Oh iya Sus, gimana Sus hasilnya? Gue bilang gitu kan. Jadi di WA itu belum dikasih tau positif? Belum, kalau nggak salah belum deh. Belum. Tiba-tiba soalnya dia langsung nelfon gitu pas habis ngechat itu. Terus? Pak, ini Pak hasil Bapak swabnya positif ya Pak. Wah, langsung Kayak backsound sedih gitu. Prima langsung layu gitu.
langsung melewat dia, langsung melewat. Langsung melewat. Dia langsung- Macam tumbuhan layu gitu ya. Masalahnya kayak dek gitu kan, kaget ya. Dan posisinya Prima sih udah nggak demam, tapi lemas. Tapi masih lemes. Dan masih gerenjel-gerenjel, dia mah kalau ditanya kayak Kalau demamnya gatal-gatal. sih naik turun sih. Oh, Jadi masih ngerasa ya? masih ngerasa panas, masih naik turun dah tuh. Cuma paling pas parah minum ya obat itu turun, sih. pas selang Minum obat berapa? turun. Iya. Minum obat demam, langsung turun. Iya, enggak Oh, maksudnya kan habis minum obat turun demamnya, Oh. tapi pas udah beberapa jam berikutnya Naik lagi. naik lagi. Jadi 38, 39 gitu, pokoknya masih naik turun. Berarti dah kan tuh. karena obat, jadi cuma kayak turunnya. ngurangin gejala aja gitu. Tapi virusnya ini belum sembuh. Nah, tuh pasti Prima positif tuh di telepon, ya tadi dia melewat itu. Aku lagi posisi kan lagi teleponan kan sama Mbak Andin tuh, lagi cerita, Mbak Andin lagi marahin aku kayak, lu kemarin ngapain lebaran si Prima malah foto-foto gitu-gitu lah, intinya lagi ngomongin itu tuh. Terus nggak nyangka kan kalau Prima lagi di telepon dia positif, tiba-tiba dia nyolek belakang gitu kan, kayak bukan buat main kuis gitu. Kamu nih kata. Gitu, dia dari belakang tuh gini, sama gue juga langsung melewat pas dia bilang gini, ya aku udah gitu dia lagi nama puskesmas sambil ngomong sama akunya kayak orang gagu gitu, aku positif gitu. Ya kan. Bener, berarti itu kayak main kuis. Terus itu di situ aku langsung kayak pengen nangis. Tadi Tapi itu ketahan. enggak gini. Kamu nerka-nerka kan apaan karena dia lagi nelfon. Oh, gitu iya, kan. iya. Terus gue jawab bisa jadi gitu. Nggak lucu. Ini lagi nyeritain hal yang sedih loh. Kenapa kita ketawa-ketawa? Kita buat. Ya pokoknya biar imun kita naik ya. Bener. Di situ posisi kita sedih salah satu banget. kuncinya tuh. Nah, di Imun. situ kita sedih banget. Sedih banget. Di situ aku kaget banget. Shock juga. Pas Prima bilang aku positif gitu. Lah kalau aku yang positif hamil sih nggak apa-apa ya. Kita bakalan pelukan, bakalan kayak hore gitu. Bener. Masalahnya ini gue positif COVID-19. Iya, makanya ini dia yang positif. Maksudnya dia positif hamil bukan? Berarti kan positif COVID kan. Terus langsung kayak aduh kayak gue ketimpaan apa gitu. Kayak langsung pala langsung berat tuh ya. Deng gitu ada backsoundnya lagi. Nggak usah dikasih tahu. Oh, iya. Nah, abis itu aku karena lagi posisinya masih telepon Bandin, dan Bandin itu dia juga dia orang komite, dia berusaha komite COVID gitu. Komite COVID yang Dia ngurusin COVID di iya. kantor di Hokben ya. Iya benar. Dan dia langsung kasih tahu aku kan, Nes lu jangan panik, katanya lu jangan panik sekarang, lu harus bla 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 bla, dikasih tahu Udah lah sama dia. Iya, dibantu informasi banget ya dari Banget Bandin. makanya makasih banget buat Bandin. Terus dia Prima tuh tutup telepon ya kamu. Udah selesai kan? Enggak, jadi gini. Oh, pas iya, udah belum. diinfoin gue positif COVID-19, langsung susternya Dia ngasih. Ini luar biasa sih pelayanannya dan luar biasa cepat penanganan COVID-nya menurut gue ya. Iya. Dia langsung menyarankan untuk Bapak karena Bapak positif, ini Bapak mau dirujuk ke, dia ngasih opsi sebenarnya, ngasih pilihan Option. dibalikin ke kita lagi gitu. Mau Bapak isoman? mau dirujuk ke Wisma Atlet, semuanya kita urus dari mulai rujukan sampai nanti Bapak sembuh kita urus semua, dan semua udah dilayanin semua dan gratis biayanya, atau Bapak isolasi mandiri di Dengan rumah syarat. bila dengan not memungkinkan di rumah gitu. Nah, gua di Bingung situ tuh. bingung dan mikir super cepet gitu. Dan Dia nanya decisionnya sama aku kita tuh, benar-benar harus cepet banget ya karena kan Iya, via telepon ya. lagi di telepon. Langsung gua ngomong sama istri. Dan aku pas masih di telepon sama Mbak Andin tuh, Mbak Andin bilang, tanya bisa nggak dikirim ke shelter, entah itu Wisma Atlet atau ke Ibis atau mana kan katanya gitu kan. Kalau bisa mending Prima di sana. Mbak Andin juga udah rekomendasiin kayak gitu kan. Jadi kan gue udah ngerasa oh berarti lebih baik Prima di Wisma gitu daripada dia di rumah, karena ada orang tua, ada anak kecil gitu kan. Dan karena di rumah lu tuh rame gitu. Jadi lebih baik Prima ke Wisma. Di situ aku dapat masukan kayak gitu. Nggak lama Prima nanya, kamu lagi telepon kan tadi, dia nanya, yang aku gimana gitu kan. Itu Bener. keputusannya cepet Kalau- banget ya. Bener. Pertama kan gue harus konsul dulu ya, maksudnya sama istri gitu, sama pasangan. Makanya gue harus konsul cepet nih. Dan itu super cepet, dan alhamdulillahnya pas gue ngerasa gue ngambil keputusan untuk di Wisma, itu keputusan yang bener banget sih menurut gue. Yang tepat banget. Terus juga kalau gue kenapa gue milih di isolasi di Wisma, kalau gue pribadi
pertama gue mikirin resiko orang-orang sekitar gue, terutama yang lebih beresiko nih. Pertama orang tuanya Agnes yang punya udah lansia lah, yang udah lansia juga dan punya riwayat penyakit hipertensi gitu. Itu gue worry banget tuh, gue takut nih resikonya bakal nularin ke orang tua dan yang lain-lain gitu. Terus juga ada keponakan masih kecil gitu yang kita nggak tahu, masa kontrolnya lebih sulit gitu kalau anak-anak kecil gitu. Situ gue mikir, wah resikonya gede banget nih kalau di rumah, walaupun kita di rumah sebenarnya ada space ya, maksudnya ada ruangan, ada di kamar. rumah tuh sebenarnya ada space, ada gue bisa isolasi sendiri gitu. Cuma gue mikir itu penularannya kan kita nggak tahu ya, gue aja kenanya gue nggak tahu di mana gitu kan. Terus misalnya gue sharing kamar mandi atau sharing alat makan atau udaranya airborne gimana, nah itu yang gue nggak bisa kontrol gitu. Makanya gue milih udahlah gue isolasi di Wisma aja lah untuk lebih amannya, karena gue mikirin faktor resiko itu. Terus yang kedua juga di sana pelayanannya maksimal dan sudah ditanggung negara gitu, maksudnya ditanggung pemerintah. Jujur-jujuran emang beda banget gitu, maksudnya jadi lebih cepat sembuh gitu. Ini ntar detailnya ntar lagi deh. Pokoknya dua faktor itu ya, dua faktor, yang faktor resiko gue nggak mau nularin lebih banyak, yang kedua faktor gue pengen cepet sembuhnya gitu, sama faktor dilayanin sama negara semua gitu, maksudnya ditanggung biayanya sama negara semua itu. Iya, jadi bukan berarti Prima ke Wisma itu karena keluarga nggak mau ngurus, bukan. Justru dari Prima sakit itu aja tuh istilah orang tua tuh udah worry gitu kan. Makannya Prima segala macem, apalagi aku juga bolak-balik nganterin dia gitu kan dia. Nah terus kalau dari kamunya, faktor kamu juga nyaranin aku ke Wisma apa? Kalau aku sih pertama ya karena aku ngeblank di situ, aku ngeblank banget. Yaitu karena aku orangnya gampang panik kan. Nah orang yang pertama aku pas lagi telepon juga orang yang tepat gitu. Yang memang udah pengalaman nanganin COVID, nanganin orang-orang yang kena COVID di komite di kantor ya kan. Udah gitu emang Mbak Andin ya kayak kakakku banget lah. Istilahnya dia tuh ngasih taunya yang terbaik gitu. Udah Nes, mending Prima kalau bisa dibawa ke shelter itu tadi atau Wisma atau apa, nggak apa-apa ya, istilahnya lu egonya lu turunin dulu untuk ketemu sama dia gitu, maksudnya sampai keluar hasil PCR keluarga lu kayak gitu kan. Mbak Andin bilang untuk semua orang yang kontak erat sama Prima itu harus di swab gitu kan, kata Mbak Andin. Nah ternyata bener kan, puskesmas juga langsung bilang nih, langsung menyarankan pas tuh di Prima telepon itu. Ya. Jadi pas di telepon Prima kan bilang udah oke. Urutannya gue udah oke nih ya. Ya udah, gue udah konsul sama istri. Udah yang di Wisma aja, gue juga udah setuju. Gue langsung bilang ke puskes, oke sus, saya mau di Wisma aja isolasinya. Oke Pak, ini saya siapkan dulu ya berkas-berkasnya. Kita siapkan semua. Kira-kira nanti berikutnya besok. Pak, kira-kira berangkat besok nanti diinfo lagi. Tapi Pak, ini di rumah Bapak ada berapa orang? Ini yang kontak erat sama Bapak yang di rumah harus di swab PCR juga Pak. Luar biasa itu pelayanannya dan gercep banget dari Puskesmas Pasar Rebo. Keren. Kalisari apa Pasar Rebo sih? Apa kecamatan? Itu Puskesmas kecamatan, jadi puskesmas yang gede. Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo. Itu gue salut banget. Terus langsung kita dijadwalin sekeluarga untuk swab PCR, kecuali gue ya yang udah ketahuan positif. Ada kamu, ada kakak ipar, ada kakaknya Agnes. Sebentar ya. Jadi pas lagi di telepon itu kan abis Prima di telepon, terus gue yang angkat, gue yang ngomong langsung sama tuh suster puskesmasnya itu. Dia bilang, ibu di rumah ada berapa orang? Dia bilang gitu kan. Awalnya aku harus kirim data diri, data KTP, nama, kakak gitu kan. Nah si Prima disuruh kirim KTP-nya dia, foto KTP-nya dia, kakaknya BPJS dia sama juga. BPJS. Nah itu Prima udah kirim ya, jadi dia sambil kirim. Abis itu pas gue ditanya ada sekitar 6 orang, termasuk anak kecil. Dan gue kepikiran karena ada kakak-kakak gue yang lain waktu lebaran, gue bilang ada 8 orang kan. Terus dia bilang gini, udah nggak usah kirim data, besok langsung bawa ke puskesmas Kalisari, KTP, fotokopi KTP sama kakak. Dari situ aku kayak bersyukur sih, kayak wah udah banyak orang boleh di swab dan gratis. Swab PCR gratis semua. Dan aku kepikirannya gini loh, kayaknya aku juga positif. Aku kepikirannya gitu karena kan aku
satu kamar dan kontak erat tidur juga. sama feeling aku tuh kayak wah udah deh ini mah gue positif juga lah gitu kan Iya, istilahnya. kayak udah pasti deh nih positif Iya, gitu kita. tapi ada 5%-an yang bikin aku kayak bisa jadi gue nggak Jadi positif juga juga, enggak, gitu. kayak temen aku si Guntari. Benar. Suaminya positif, dia negatif, tapi bedanya waktu itu Guntari bilang dia kan agak jaga jarak Langsung sama jaga jarak. suaminya lah. Kalau gue sama Prima kan karena gue mikirnya dia sakit biasa, jadi ya gue sama dia mulu. Dan gue baru pakai masker dan menerapkan Itu langsung protokol pada pas saat abis di dia bilang info positif, bapak positif ya dari suster puskesmas itu. Langsung gue ambil Langsung gue masker, ambil masker, Agnes ambil masker dan pintu kamar gue kunci. Orang tua gue nggak boleh masuk. dan itu udah telat banget. Harusnya udah telat banget ya. Di situ kayak gini, oke, yaudah gue sama Prima kena nih, gitu. Jadi padahal dia doang kan yang disuap, tapi gue udah mikir kayak gue Kayak juga udah- kena. Udah worry. Ya udah ditutup tuh teleponnya dari puskesmas. Jadi Prima dijadwalin ke Wisma itu besok hari nanti walaupun diinfo. tidak tahu kapannya. Heeh. Keluarga gue boleh swab besok jam 8.30 kalau nggak salah. Di hari Selasa tuh ya. Yes. Di hari Rabu. Hari Rabu. Iya, Nah, Rabu. terus Mbak Andin ngasih tahu gue list apa aja yang harus Prima bawa. Nah, dari situ dari patokan list yang Mbak Andin kasih tuh langsung gue siap-siapin tuh. Jadi sambil pakai masker. Oh iya, sebelumnya gue telepon nyokap gue dulu dari kamar kan tadi gue tutup kan kamarnya. Langsung Pintu. telepon orang tua tuh dari di kamar telepon, "Mah, Pak, Prima positif." Salahnya gue mungkin karena gue nyampein agak panik ya. Orang tua gue langsung deh tuh darah tinggi. Jadi panik juga dan tekanan darahnya naik. Jadi darah tinggi nyokap gue, bokap gue kayak langsung teng Pusing gitu. kepalanya. Sakit Ya, kepala. ini emang COVID nih istilahnya Ini- bikin kita Multiplier effect ini. Efeknya kemana-mana. iya. Nah, ya udah terus gue bilang enggak tenang. Si Prima pokoknya gue berusaha tenangin keluarga gue. Langsung gue update grup di keluarga bahwa bilang Prima positif. Jadi siapa yang pernah kontak sama Prima boleh ikut besok di puskesmas, termasuk keluarga Prima. Bener. Ya kan, karena Disaranin kita halal juga, bihalal, karena kan halal bihalal ke rumah keluarga gua. Itu juga disaranin sebenarnya untuk swab PCR juga. Ya, Cuma beberapa keluarga gua nggak mau karena ngerasa nggak mau karena ngerasa masih fit, nggak Fit. demam, nggak apa. Udah kita minum vitamin aja dulu deh. Paling kakek gua nih karena lagi sakit, lagi nggak enak badan juga, lagi meriang. betul. Nah, Terus habis itu setelah gue siap-siapin semua barang-barang yang Prima butuhin di koper, udah gitu tadinya si Prima mau pakai tas. Ya Allah, terus bener-bener dan dia. gembok best. Terus gue bilang, ya Allah, kan gue nanya sama Mbak Andin kan buat berapa hari? 10 hari, 10 hari. SOP-nya kan kata Mbak Andin. Betul. Iya, ternyata ya itu Ternyata dah. memang betul 10 hari. Iya, pokoknya thank you banget deh sama Mbak Andin, bener-bener itu penolong pertama gue. Iya, Abis itu- informasinya sangat bermanfaat. Iya. Kita nggak di-endorse ya? Oh, beda. Bukan. Ini kita bukti Di-endorse orang. apresiasi kita sama Mbak Andin. Nah, abis itu nyampe di mana ya? Setelah udah prepare semua, Prima aku disuruh beda kamar sama Beda kamar. info dari Mbak Andin. Ini lu tuh isolasi pisah. Aku tidur di luar, Prima di dalam. Iya. Posisinya tidur juga Prima pakai masker. Iya, pakai masker. Pokoknya nggak pakai masker. Paling kalau mau minum, mau Iya. apa gitu. Supaya Habis nggak itu- makin melebarin virus. Aku minta menyebarin. tolong sama kakak beli disinfektan segala macam, pokoknya perlengkapan Prima buat Perlengkapan buat sana. selama di Wisma. Kayak disinfektan, hand sanitizer, terus tisu basah. tisu basah semua deh pokoknya. Wah, banyak lah. Termasuk vitamin-vitamin. Vitamin itu list-listnya tuh. Nah, setelah ya cuman mungkin beda-beda keperluan orang, Keperluannya tapi beda-beda. at least itulah. Seenggaknya kita mempersiapkan kebutuhan pribadi selama 10 hari ke depan gitu. Dan Termasuk itu kepake vitamin dan banget. lain-lain itu luar biasa sih, kepake sih. Mungkin nanti Prima akan cerita detailnya di sana dia ternyata butuhnya apa lagi. Aja Mungkin pas bisa di dijelasin. part ketiga yang pas di Wisma ya. Nah, setelah itu next day kan gue tadi beda kamar kan sama Prima tidurnya. Pas lagi hari, nah itu posisinya semua barang udah komplit, tinggal bawa makanan sama minuman sebenarnya. Nah, pas gue, jadi yang mau swab itu gue, mama gue, bapak gue, kakak gue sama kakak ipar gue yang bener-bener memang kita penduduk rumah ini. Iya, Penduduk keluar penghuni. penduduk emang Penduduk. warga provinsi ya, maksudnya warga rumah RW 2
Kasih tahu alamat. Penghuni Rumah ini kan. Nah habis itu tadinya kakak gue juga rada-rada ragu tuh, karena dia kan mau ke pasar lah segala macem. Justru tapi enggak sih, alhamdulillah. Nah tapi kakak gue yang pertama tuh dia nggak mau disuap. padahal dia lagi pilek kan, koplak Iya. Lagi pilek lagi pokoknya dia radang. nggak mau, katanya dia nggak mau disuap. Ya udah habis itu pas jam 8 pagi gue jalan naik mobil sama sekeluarga. Bapak gue pas banget kontrol di Pasar Rebo. Jadi bokap gue jalan duluan dari jam 7 naik Gojek. Iya. Abis itu nanti nyusul, ceritanya gitu ya. Si Prima nih tidur nih posisinya. Gue izin sama dia, yang aku pengen swab ya, kayak doain mudah-mudahan gini, oke. Dah, situ kita masih nggak tahu tuh Prima ke Wisma berangkatnya kapan. Di hari Rabu itu tuh setelah hasil Iya. swab diumumin. Betul. Kita masih belum tahu karena dari puskesmas gue Jawabnya udah berapa kali nanti kabarin WA gitu. tuh WA-WAan sama orang puskesmasnya, nanti dikabarin ya Pak, nanti dikabarin ya Pak. Selalu jawabannya kayak gitu, nggak tahu jam berapa gue akan dijemput gitu kan. Iya. Terus? Dan kita masih nyangkanya dia dijemput di sini. Di sini. Pakai ambulan. Iya gak sih? Iya. Awalnya nyangkanya gitu kan? Awalnya tuh kirain gue yang dijemput gitu kan. Iya, nah Rumah. terus ada kisah lucunya. Nah. Pas nyampe sana di puskesmas kelurahan Kalisari Kalisari. yang berada di jalan puskesmas juga dekat Manunggal Bakti itu. Iya. Abis itu pas keluarga gue sampai sepi kan, suruh duduk tuh katanya. Ya udah oke, gue duduk. Nah setelah duduk datanglah tuh beberapa petugas. Terus gue kayak kuman gitu, gue suruh jauh-jauh. Dia kayak takut, enggak, mungkin itu SOP kan. Cuma dia gitu, bisa kayak kuman gue. Dia lagi, enggak kan gue maju kan. Gue bilang, nih data diri keluarga gue tuh udah gue bawa gitu kan. Gue pengen nyerahin ke ibunya gitu, ke dokternya atau susternya lah. Gue bilang, ini Bu gitu kan. Udah di situ aja. Di situ gue kayak buset, gue kayak kuman. Karena memang di Iya, suspeknya ada jarak lah. COVID ya. Jadi kita harus jaga jarak. Nah setelah itu, tapi pertanyaan pertamanya itu gue sempet agak keselnya tuh gara-gara pertama tuh ditanya gini, Ibu Kalisarinya RT berapa, RW berapa gitu kan. Loh kan gue bukan warga Kalisari gitu kan. Ada backsound nih. Lah kan gue bukan warga Kalisari gitu kan. Terus ditanyanya RW berapa gitu lah. Gue bilang saya warga Cibubur, gue bilang kayak gitu kan. Loh kok dia langsung kayak Yang mana itu beda kecamatan, beda kelurahan pula. Iya betul itu. Nah terus dia bilang gini, lah gitu. Terus gue jadi lah juga. Lalu Dia kayak gini kaget dia. Terus dia bilang gini, lah kok bisa, kata dia gitu, kok bisa lu kok bisa ada disuruh di sini gitu datanya. kan. Nah gue bilang, Ternyata. ya kan jadi lalala kan. Lala. Terus gue bilang, iya, gue terus datang lah nih. Terus si ibu yang pertama ini masuk ke dalam, manggil mungkin suster yang ngubungin Prima kemarin tuh. Tapi sih itu kayak enggak sama, suaranya sama. Ya? Suaranya sama. Mungkin lagi disuruh ke situ ya. Tapi puskesmas Kalisari kan nama WA-nya. Iya. Iya, berarti Mbak puskesmas Kalisari tuh susternya. Tuh dia bilang gini, ini ibu istrinya Bapak Prima kan, katanya gitu. Iya, Bapak Prima rumahnya di Kalisari kan? Iya, dulu waktu bujang. Gue bilang gitu kan. Lah ini alamatnya di Kalisari, dia bilang gitu. Kemarin di telepon ngomong gitu lah. Padahal gue ngomong gitu bos. Dia bilang gini, kemarin katanya rumahnya di Jalan Kalisari. Kalisari berapa? 3 apa gitu, gue nggak tahu. Terus akhirnya gue jelasin kan dengan hati yang lapang gitu. Enggak deh, gue dengan emosi. Gue bilang gini, enggak gini bu, saya jelasin dari awal ya bu. Gue bilang, gue jadi jelasin kan. Gue bilang, Prima itu memang dulu orang Kalisari, dia alamatnya di sini. Tapi dia menikah dengan saya. Gue bilang gitu kan. Dia menikah dengan saya di rumah saya di Cibubur, dan dia tinggalnya di Cibubur. KTP-nya dia pun juga udah Cibubur. Udah update Cibubur. Jelas Prima kemarin ngirim Ngelampirin KTP. Iya KTP. Nah abis itu dia bilang, tapi kemarin bapaknya ngomong gini, gua langsung WA Prima dong. Enggak kata Prima gitu kan. Iya tuh udah No pick no hoax. Terus abis itu No pick hoax, kok no pick no hoax. No pick hoax itu dia. nah abis itu gue bilang gini kan, enggak bu, kata suami saya dia nggak ngomong kayak gitu. Mungkin missnya di sini sih bu, dia itu di BPJS-nya alamatnya masih alamat Kalisari. Dan vaskesnya dia memang puskesmas kecamatan Pasar Rebo. Kemarin kan dia swabnya di situ. Nah itu dia. Di puskesmas kecamatan Pasar Rebo, bukan di Cibubur, kecamatan Ciracas, bukan. Mungkin sih kalau dari analisa gue, pas gue bikin BPJS tuh pas kerjaan baru, itu memang KTP gue belum terupdate. Belum ganti. Belum terupdate alamat
istri yang di Cibubur. Iya, dan Makanya KTP belum jadi ya? BPJS Iya. mengupdate-nya pakai KTP yang terakhir yang di Kalisari. Makanya gue masuk Vaskesnya ke Kecamatan Pasarbo, Kalisari gitu kan. Itu Udah kayaknya tuh. karena belum update. Iya. Jadi heboh dah kita. Heboh. Tapi Nah, ujung-ujungnya alhamdulillahnya, untungnya juga, makanya walaupun ada sedikit konflik gitu ya, miskomunikasi. tapi mereka juga membantu bener-bener kayak, bentar ya kita tanyain dulu nih sama Iya. puskesmas Cibubur. Cibubur, dan mungkin mereka koordinasi, gue nggak tahu koordinasi di belakang kayak gimana, cuman kita nunggu. Dia bilang sebenarnya kalau kasus COVID itu kan per wilayah. Bener. Jadi sebenarnya Prima tuh bukan wilayah Kalisari, dan dia bukan Kecamatan Pasarbo, dia harusnya masuknya kasus orang Cibubur, Orang gitu Cibubur, kan. Kecamatan Ciracas. Yes, habis itu tapi feeling gue gini, ya udah kan keluarga gue udah nyampe sini nih, udah swab aja, gue mikir gitu kan. Ternyata alhamdulillahnya mereka ngebantu. Bantu. Mereka bilang yaudah bu, nggak apa-apa, nanti ibu dan keluarga berapa orang yang mau di swab gitu kan. Nah mungkin ada, tadinya kan 4 orang kan, gue, nyokap gue 5 orang ya kan, sama bokap gue. Tapi kakak gue akhirnya memutuskan untuk swab mandiri karena kantornya dia nyuruh untuk hasilnya cepet. Nah kalau puskesmas kan mungkin agak lama. Kalau negatif kan tadi nggak dikabarin kan. Nggak dikabarin. Iya, jadinya kakak gue nggak jadi nih, cuman berempat sama bokap gue. Iya. Nah di situ aku termasuk yang awal beb di swabnya. Cuman karena ada beberapa warga Kalisari yang habis mudik, Iya. jadi antigen duluan yang diduluin. Dan menurut aku kayak veteran puskesmas Kalisari itu untuk swab tuh bagus juga sih, maksudnya kayak dibanding daripada waktu di Prima itu malah kayak ya namanya juga dadakan kali ya. Jadinya agak sedikit persiapannya kurang. Kalau yang di Kalisari itu bagus gitu lah. Rapi dan ada tempatnya juga kan. Semuanya deh, dari mulai hidung kan gue nggak pernah di swab ya. Kalau Prima katanya sampai nangis. Iya, yang antigen. Enggak, yang pas swab PCR ya, sampai keluar air mata gitu. Nah aku dokternya tuh baik tuh yang di puskesmas Kalisari tuh, dia bilang ngomong aja gitu kan. Aku suruh ngomong gitu. Iya, aku suruh ngomong harus ngeluarin suara gitu kan. Habis itu nggak sakit, sumpah nggak sakit sama sekali, dengan lembut dia nge-swab, sumpah nggak sakit. Cuman yang di tenggorokan aku malah kayak pengen muntah tuh. Nah habis itu nyokap gue, kakak ipar gue sama bokap gue, dan nyokap gue darahnya masih kepikiran Prima, dan dia deg-degan sama swab. Padahal nyokap gue udah 3 kali swab. Dia deg-degan, dia darahnya tuh 195/110, sumpah. Jadi tinggi banget. Gue langsung kayak, yaudah nyokap gue deg-degan gitu kan. Nah terus habis itu Prima di rumah nih, dia masih di rumah. Kita WA-WAan kan. Aku bilang, yang aku masih di swab gini. Nah selesai swab, karena tadi kakak ini belum, kakak ketiga gue nih, si Bantri ini belum, mau nggak mau gue nggak langsung pulang dong, harus ya. Jadi dia nyari itu di drive-thru. Nah gue bilang kan ada di depan Pasar Rebo. Di situ Prima masih WA-WAan deh sama gue, belum ngabarin, dan dia bilang nanti belum ada kabar dari puskesmasnya untuk kapan nih jemputnya gitu. Ternyata orang puskesmasnya juga pas lagi tadi aku di sana beb, puskesmasnya tuh bilang, ini nggak apa-apa nih bapak Primanya nanti kesini. Iya. Dia ngomong gitu juga, nanti bapak Primanya kesini atau mau di puskesmas Cibubur aja gitu. Dia nawarin gitu. Cuman dan hasil swabnya juga katanya kan nanti berikutnya mau dilimpahkan ke Cibubur ya. Tapi ini dia nawarin yang pertama dulu adalah si Primanya ini mau dibawanya, Prima harus datang ke sini nih, jauh nggak kalau dari Cibubur ke Kalisari, dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa lah karena masih deket. Terus Prima bilang ntar anterin gitu naik mobil gitu kan. Ya udah. Nah karena kita nggak tahu berangkatnya kapan dia ke Wisma, karena masih dibilang ntar dikabarin, ya udah akhirnya gue langsung nganterin kakak kandung gue ke drive-thru. Nah posisinya di drive-thru-nya itu lama tuh. Si mobil pertama ini lama banget nih, yang di depan Pasar Rebo ya ini. Lama, terus tapi setelah itu langsung lancar tuh. Nah pas lagi ngantri yang kita kan nomor 3 nih mobilnya, tiba-tiba gue ditelepon. Bener. Sama orang sama orang puskesmas Kalisari. Langsung ditelepon. Gue kaget dong, gue kira apa nih, nggak mungkin kan hasilnya langsung keluar ya kan, PCR kan bukan antigen. Pas ditelepon dia kayak marah-marah gitu, kayak ngeburu-buruin gitu, kayak marah-marah lah. Bukan marah-marah sih, kayak panik gitu, kayak panik. Dia bilang gini, halo bu, suaminya nggak diangkat-angkat nih teleponnya, udah 10 kali, udah 20 kali saya telepon gitu lah.
siapa sih yang nggak panik? Udah tau gue orangnya panikan, gue nggak bisa digitu-gituin ya. Terus gue panik, gue nularin panik gue ke yang ada di mobil. Gue bilang gini, ah maksudnya gimana Bu? Iya ini mau dibawa berangkat nih ke Wisma. Lah, di mana dia di rumah sendiri? Mana gue di rumah sendiri gitu. Iya, dadakan banget. Dan memang itu gue nunggu mungkin karena habis minum obat kali ya, ngantuk. Gue ketiduran tuh agak sejaman. Pas gue liat WA gue kan, wah ada miss call berapa kali, 10 kali ada. Bener ada 10 kali? Bener ada sekitar 10 sampai 10 kalian ada miss call. Terus dia marah. Iya, Pak, ini Pak dari apa namanya ambulansnya udah mau jalan ya Pak, nginfoin di WA, terus bawahnya ada miss call kali 10 kali tuh. Iya. Langsung gua apa namanya yang telepon keberapanya tuh gua angkat. Tapi sebelum dia angkat, dia gue bangunin. Dengan cara gue telepon rumah. Awalnya gue nggak bangun. Nggak tahu ya kenapa. Gara-gara juga itu handphone di silent, men. Ya, ini gue kasih tahu ya ke semua orang-orang, nggak tahu ini penting atau enggak. Tapi yang jelas si Prima ini emang kadang ngeselin. Di saat yang urgent, dia tuh pasti entah itu handphonenya di silent, entah itu dia ketiduran. Sampai neneknya pernah nyangka dia nggak ada loh, gara-gara di rumah dia sendiri dikunci. Aduh si Prima. Terus pernah juga waktu kuliah lagi ujian atau apa tuh, gue nyamperin rumahnya dia loh. Gue telepon 20 kali nggak diangkat. Itu kayak gitu tuh Prima tuh. Nah ini kan udah urgent. Kita kan sansa aja nih. Iya makanya dia dapat bini kayak gue yang panikan mampus. Cocok jadinya. Nah gue kan diburu-buruin gitu sama mbaknya. Lah gue udah gitu, susternya ngomong gini, nanti nih Bapak Prima di blacklist nih sama AGD ya? AGD apa? Apaan tuh yang di mau ambulan tuh tulisannya? UGD? Enggak, bukan. AGD apa? Enggak tahu lah pokoknya sama Dinas Kesehatan apa Jakarta Timur gitu-gitu lah katanya. Katanya ntar di blacklist gitu. Walau kan gue bingung ya, aduh mana nih orang, perasaan tadi masih WA-an gitu kan si Prima sama gue. Nah abis itu gue, iya bu nanti saya kabarin ya, saya bangunin, gue bilang gitu. Saya bangunin, saya teleponin. Terus gue tutup teleponnya dia, gue telepon kakak kandung gue yang pertama tuh, Mbak Yuli. Gue nelpon, gue bilang, Mbak Yuli lu tolong dong ke rumah bangunin Prima apa gimana kek, pokoknya lu ketok-ketok soalnya Prima ditelepon gak diangkat. Gue bilang begitu kan. Terus habis itu iya kata. Nah kakak gue udah mau jalan. Terus malah karena gue butuh Prima cepet untuk ngangkat, gue mikir kan, gue telepon handphonenya pasti nggak diangkat juga. Ya dia ngumup lagi. Nah ternyata gue punya ide. Telepon rumah aku kan berisikan kayak inian, kayak sirine, kencang banget bunyi gitu kan. Gue mending telepon rumah aja deh. Gue telepon deh tuh rumah, nggak lama diangkat sama dia. Ternyata dia lagi tidur. Keselin gak tuh? Abis itu gue pikir masih ada waktu lah untuk dia bawa minum kayak apa kayak gitu. Untungnya bener-bener ya Allah, gue ngerasa untungnya gue udah rapih tuh. Rapi semalam, peralatan semua tinggal berangkat. Cuma ada beberapa sih yang ketinggalan. Iya, cuma gue sedihnya ya dia berangkat gue nggak ada. Nggak ada gitu pas lagi kan. Masih. Dan dia sendirian. PCR. Terus gue bilang udah yang kamu pokoknya berangkat sekarang, naik Grab atau Gojek terserah. Berangkat sekarang, ntar daripada nggak berangkat, gue maksudnya daripada nggak jadi ke Wisma kan. Terus kayak masa orang puskesmasnya udah ngusahain, kitanya malah begini gitu kan. Nggak enak kan? Iya. Nah, habis itu Prima order coba kamu ceritain. Jalan lama banget lagi, ini kan udah ditungguin sama puskesmasnya. Abangnya katanya bentar ya Pak, apa namanya, ban saya kempes apa gitu. Dia bilang kayak gitu. Karena di mapnya kagak jalan-jalan. Pengen di cancel, kesian kan abangnya gitu, dan udah terlanjur jalan gitu kan. Ya udah dah, tungguin aja dah. Agak lama tuh nunggunya, sekitar 20 menitan apa 15 menit gitu. Gak lama datang dah tuh. Dan juga memang untungnya abang Grabnya udah pakai pembatas gitu tuh. Gue nggak ngomong gue COVID, pokoknya udah jalan aja dah. Bang sehat-sehat ya bang. Bang sampai dengan video ini dibuat, mudah-mudahan sehat selalu. Sehat-sehat. Terus habis itu. Tapi gue pakai masker setelah gitu. Nggak ngobrol juga. Iya. Habis itu ternyata ada kisahnya. Gimana ya? Yang pas sampai kejar-kejaran dia. Pas sampai di itu tuh di sekitaran Zeni mau ke arah Kalisari, gue ngeliat mobil ambulans tuh ya kan. Bentar, sebelum nyampe di kocaknya itu ternyata ambulannya datangnya dari Cibubur. Kayaknya sih itu dari Cibubur. Bukan kayaknya, emang bener dari Cibubur. Ya? Orang puskesmasnya bilang sama aku udah berangkat dari Cibubur. Lah kenapa nggak jemput dia aja ya? Gue
jadi janjian di Kalisari, kenapa nggak tinggal turun belok kiri dikit nyampe tuh. Iya, cuman ya udahlah gitu kan. Habis itu dia jalan deh sama Grab. Iya. Lanjut. Terus pas sampai di sekitaran Zeni, gue ngeliat mobil ambulans tuh dari jauh. Wah, Ini kali ya? apa jangan-jangan ini ambulans gue ya? Gue masih di Grab nih kan, di abang Grab nih. Iya kali ya. Terus sudah biasa jalan ya, saling. Gue masih di belakang ambulans itu nih. Dia nggak pakai sirine, nggak pakai apa. Terus benar dong ini ambulans ngarahnya ke arah Puskesmas Kalisari yang terakhir di pertigaan Kalisari itu, Iya. yang pertigaan Gentong. Lah, ini ambulans yang tadi ngarahnya sama nih ke arah apa namanya? Ke arah Puskesmas Kalisari nih kayaknya ngarahnya. Terus ambulansnya macet, abangnya thanks bang, langsung nyalip abangnya set lewatin ambulansnya dan gue sampai duluan. Yeay. Gak lama ambulansnya bener dateng dan itu ambulans yang mau nganterin gue Ke ke Wisma. Ada 2 orang, yang satu ibu-ibu juga mau ke Wisma juga. Jadi di dalam satu ambulans itu gue 2 pasien positif Iya. COVID. Nah, terus gue lagi di drive-thru kelar, gue mau nyamperin dia karena kan dia bilang katanya masih nunggu kan. Nah, gue posisinya udah mau pulang nih dari drive-thru karena deketan tuh Pasar Rebo sama Cijantung gitu kan. Gue mikir ya udahlah ketemuan dulu nih nanti di puskesmas. Ternyata Prima jalan, gue jalan, jadi nggak ketemu gitu. Ya udah deh akhirnya. Nggak lama. Yuk, nggak lama apa? Ya udah akhirnya Kita nggak ketemu dan dia Nggak jalan ketemu. ke Wisma dan gitu. iya jadi udah nggak ketemu. Gitu deh cerita yang part 2 ini. Nanti untuk yang di Wismanya Prima ceritain Di di part berikutnya. selanjutnya. Oke. Jangan lupa di like, comment, comment, and subscribe, sharing kalau ini berguna. Thank you.